Dan di situ kami bertemu dengan orang Amerika yang asli yang pertama lah, yaitu di immigration. Nah saudara-saudari, saya sudah siapkan semua, paspor, visa, semua saya sudah siapkan. Ya, anak-anak kami walaupun kecil sudah bawa dia ambil foto, buat paspor, ya visa, pergi ke KL, buat perjalanan, semua kami sudah buat. Jadi saya sangka bila sampai di immigration segalanya akan mudah, senang karena suratnya semua sudah siap. Wow, bila sampai di immigration saudara-saudari saya tunjuk paspor, visa, masih ditanya macam-macam saudara-saudari. Hampir 20 menit saya di situ. Dia tanya saya, apa lu buat di sini? Dengan siapa you datang? Kenapa you bawa anak-anak kecil? Kamu tinggal di mana? Nanti kamu kerja dengan siapa? Mana suratnya? Majikan siapa yang panggil kamu datang? Mana buktinya? Macam-macam dia tanya saudara-saudari. Puji Tuhan akhirnya dia benarkan kami masuk ke Amerika juga. Nah kali yang kedua saya pergi seorang diri, ya saya kerja dengan satu rombongan VVIP, itu tahun 2009. Wah kali ini saya siap saudara-saudari, di dalam pesawat saya sudah siap, paspor di sini, ya surat di sini, ya hotel tempat tinggal di sini, ya semua saya sudah siap. Karena nanti bila sampai airport kalau ditanya mana paspor, nah mana visa, nah mana surat, nah apalagi mau, nah ya. Semua saya sudah siapkan saudara-saudari, karena kali ini saya tidak mau lagi tunggu di immigration lama. Bila pesawat itu sampai saja di bandara, belum turun dari pesawat, ada 2 polis masuk ke dalam pesawat. Lalu dia berdiri di tempat kami duduk. Lalu dia baca nama, ada lebih kurang 12 nama, dia baca satu persatu. Dan nama saya juga terus dibaca. Wah, saya sudah cemas, kenapa nama dibaca? Ini belum turun dari pesawat, sudah polis datang mencari. Kemudian polis itu kata, "You guys, come with me." Wah, kami pun bangun, ikut polis itu saudara-saudari. Kemudian sampai di bandara dia kata, "Where's your passport?" Saya pun bagi paspor lah 12 orang. Kemudian kami dibawa langsung terus keluar dari bandara. Bag-bag kami sudah siap menunggu, tidak perlu melalui immigration. Wah kali ini mereka tidak perlu jumpa saya, tidak perlu tanya saya macam-macam. Cuma perlu lihat paspor saya sudah boleh lalu saudara-saudari. Kenapa? Sebab kali ini otoritas saya lebih tinggi dari kali yang pertama. Otoritas kali pertama paspor dengan visa, bagus. Tapi orang yang jaga immigration itu masih belum pasti 100%. Kali yang kedua saudara-saudari, karena saya ikut dengan VVIP saudara-saudari. Wah saya dapat otoritas yang lebih besar dan boleh masuk tanpa melalui immigration. Bukan karena saya VVIP, saya P saja saudara-saudari. Bukan VVIP, tapi karena saya ikut VVIP maka saya juga dapat otoritas yang sama daripada mereka. Jadi otoritas itu adalah sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita secara rohani supaya saudara-saudari juga melalui kehidupan Anda setiap hari. Ada 2 perkara tentang otoritas yang kamu telah belajar. Yang pertama saudara-saudari, bila kita ada otoritas saudara-saudari, iblis pasti akan tunduk kepada kita. Karena otoritas itu adalah Yesus. Barang sesiapa yang menggunakan otoritas, yang memiliki otoritas dan kuasa ini saudara-saudari, maka iblis tidak dapat mengganggunya. Anak kamu boleh sakit karena kuman telah menyerang anak kamu, telah masuk ke dalam badan anakmu. Tapi kalau kamu berdoa dengan otoritas yang ada di dalam Yesus dan kamu menggunakan kuasa itu dan berdoa, pasti iblis tidak dapat membahayakan anak kamu. Ada amin? Bukan karena kamu, tapi karena otoritas yang ada dalam hidup kamu. Bila kamu bekerja, kamu menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu, kamu harus memiliki otoritas dan kuasa yang sama. Tanpa otoritas, saya tidak dapat masuk ke dalam Amerika, saudara-saudari. Dan sama dengan kehidupan kerohanian kita, kita perlukan otoritas dan kuasa untuk melalui kehidupan kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudari, Tuhan berikan otoritas dan kuasa kepada orang tanpa melihat statusnya. Jangan kamu ingat pastor itu bila dia doa otoritasnya lebih tinggi. Maka bila pastor berdoa jawabannya lebih cepat. Karena bila pastor berdoa Tuhan akan hantar malaikat yang lebih muda, lari lebih laju saudara-saudari. Dia doa saja besok akan dapat jawaban. Kalau saya berdoa karena otoritas saya kecil, Tuhan hantar malaikat yang tua. Dahlah Tuhan naik kereta roda. 2 bulan belum sampai jawaban doanya. Macam mana ini?
Tidak ada saudara-saudari. Karena otoritas itu bukan bergantung kepada kamu dan saya. Tetapi otoritas itu datangnya dari Tuhan. Dan setiap orang yang percaya, setiap orang yang yakin dengan Tuhan, pasti akan menerima otoritas yang sama. Haleluya. Maka saudara-saudari, dalam trip misi selalu kamu akan dengar kesaksian begini. Orang-orang yang di gereja mungkin jarang kelihatan, ya tidak melayan. Tapi bila dia ikut trip misi saudara-saudari, dia balik dari trip misi, dia diminta beri kesaksian. Pasti ada kesaksian begini. Wah, bila saya tumpang tangan, wah orang yang sakit itu sembuh. Saya belum pernah lihat ini terjadi. Ini kali pertama saya, kenapa boleh jadi begini? Saudara-saudari, jawabannya senang. Karena dia sudah yakin dia memiliki otoritas yang sama. Amin. Semoga kita mempunyai otoritas seperti itu. Nah, di Efesus 6 dan juga 2 Korintus pasal 10, firman Allah berkata, kita terlibat dalam satu perjuangan, dalam satu peperangan saudara-saudari. Perjuangan apa? Bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa. Dan kita harus meruntuhkan benteng-benteng itu. Ini waktu kita berdoa saudara-saudari untuk Malaysia, untuk Indonesia, untuk Penang. Kita sedang berjuang dengan kuasa-kuasa yang ada di atas. Tetapi 2 Korintus pasal 10 menjanjikan kita mampu meruntuhkan benteng-benteng itu. Amin. Apapun yang iblis letakkan, ya ekonomi yang buruk, kehancuran, kegagalan, masa depan yang gelap, dia boleh membina apa saja benteng, dia boleh berkuasa apa saja. Tapi di saat orang Kristen berdoa, semua ini akan runtuh. Haleluya. Kenapa bisa terjadi? Kalau kamu lihat firman itu betul-betul di Efesus pasal 6, Paulus berkata begini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Maksudnya bila ada otoritas, semua pemerintah kuasa jahat itu tidak dapat melawan. Haleluya. Dan juga di 2 Korintus pasal 10, kenapa kita bisa meruntuhkan benteng-benteng? Paulus berkata, sebab senjata yang kamu ada sudah diperlengkapi dengan peluru. Peluru apa? Peluru kuasa Allah. Amin. So bila lu buka mulut dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bawa kedamaian di Malaysia, bawa kedamaian di Indonesia. Wah, itu seperti peluru tembak. Semua benteng-benteng yang dibina iblis akan hancur. Haleluya. Kemiskinan akan hancur, kesusahan akan hancur, perkauman, pergaduhan semua akan hancur karena senjata kita dilengkapi dengan kuasa Allah. Haleluya. Otoritas dari Allah. Bukan karena air liur kamu dan saya. Iblis bukan takut orang IPCC berdoa karena bila mereka berdoa, air liur itu sembur-sembur. Sampai iblis kena pakai payung dia. Aduh, orang IPCC berdoa susah, air liurnya banyak, guna payung. Bukan. Karena kamu dan saya ada otoritas dan juga ada kuasa yang datang daripada Allah. Saudara-saudari, mari kita bangkit dengan kuasa dan otoritas ini. Amin. Jangan hidup seperti penyu, saudara-saudari. Seperti kura-kura, saudara-saudari. Oh, selalu sembunyikan kepala di dalam badan karena takut, saudara-saudari. Tetapi kita ada otoritas yang luar biasa. Nah, minggu lalu Pastor Sam memberikan jalan. Dari mana datangnya otoritas ini? Bila Tuhan anugerahkan otoritas ini kepada kamu dan saya. Dari mana datang kuasa ini? Ya, daripada Efesus 3, Pastor Sam memberikan jalannya. Yang pertama, Pastor Sam berkata, bila kita intim dengan Tuhan, bila kita mengenal kasih Tuhan, kemudian daripada situ akan terjadi kapasitas yang besar dalam hidup kita. Dan kapasitas inilah akan menerima kuasa Tuhan. Dan akhirnya dengan kuasa yang kita ada, bila kita menjalani hidup kita, kita ada otoritas. Amin, itu yang jalan yang diberikan oleh Pastor Sam. Jadi pada pagi ini saya ingin berbicara lebih dekat tentang kapasitas. Ya, apa itu kapasitas? Jadi apa maksudnya? Oke, saya intim dengan Tuhan. Saya mengenal kasih Tuhan. Apa yang terjadi dalam hati saya? Apa yang terjadi dalam hidup saya sehingga saya bisa memiliki otoritas? Jawabannya kapasitas itu bertambah besar. Nah, kita kembali kepada Efesus pasal 3 dan kita akan lihat ayat 20 apa yang dikatakan dalam firman. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doa dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa atau otoritas yang bekerja dalam kita. Amin. Itu namanya apa? Otoritas. Oh, dengan otoritas kau boleh buat lebih daripada apa yang kau pikirkan. Amin. Daripada otoritas yang kau ada. Mamamu mungkin sakit di Sabah. Tapi kalau kau berdoa,
Jawabannya boleh sampai di sana. Haleluya. Dengan otoritas yang kau ada. Adikmu mungkin mengalami kecelakaan. Tetapi kalau kau berdoa, Tuhan akan pastikan semuanya baik. Jauh lebih apa yang kita pikir, jauh daripada apa yang kita doakan. Dari mana datangnya otoritas ini? Paulus berkata di ayat 18. Aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Ini minggu lalu Pastor Sam sudah kata ini apa dia? Keintiman. Jadi ayat 18 keintiman. Ayat 20 otoritas. Tetapi di antara kedua-duanya ada ayat 19. Nah, lihat apa yang Paulus tulis. Paulus berkata begini. Bila kamu mengenal kasih itu, kamu mulai mengenal kasih Allah itu, satu hal, kasih itu melampaui segala pengetahuan. Apa maksudnya? Pengetahuan manusia tidak bisa menangkap kasih itu. Amin. Karena kasih itu lebih tinggi, melampaui segala pengetahuan. Tetapi Paulus tetap berdoa. Walaupun kasih yang kita coba mengenal itu melampaui segala pengetahuan kita. Paulus masih tetap berdoa apa? Kamu masih dipenuhi dengan segala kepenuhan yang datang dari Allah. Itu namanya apa? Kapasitas. Haleluya. Kalau kita lihat contoh ini sebagai handphone, saudara-saudari. Jawabannya senang, saudara-saudari. Handphone itu adalah otoritas. Dengan handphone kamu boleh buat apa saja yang di luar dugaan. Boleh tengok YouTube, boleh tengok live, boleh hantar SMS, ya, boleh buat rekaman, boleh selfie, ya, yang narsis itu bertobatlah saudara-saudari, boleh selfie, macam-macam. Itu handphone kecil tapi bisa melakukan pekerjaan yang besar. Kenapa? Sebab ada keintiman. Keintiman bermaksud handphone itu sudah menerima battery, sudah menerima power dari charger. Amin. Tapi ada power tidak guna, ada handphone tidak guna. Di dalam battery, dalam handphone ini harus ada kapasitas. Harus ada battery untuk menyimpan kuasa itu. Ada amin? Dan itulah yang kita mau lihat pada pagi ini. Bagaimana sambil kita intim di dalam Tuhan, Tuhan menambah kapasitas dalam hidupmu. Amin? Bagaimana dengan kapasitas kamu sekarang? Jangan salahkan kuasa Tuhan dan berkata, kuasa Tuhan tidak cukup besar. Kuasa Tuhan tidak cukup tinggi dalam hidup saya. Kuasa Tuhan sentiasa dahsyat. Yang Tuhan mau kita mempunyai kapasitas untuk menerima kuasa itu. Ada amin? Dan kapasitas itu akan datang sambil kita intim bersama Tuhan. Saya berikan cerita Yesus dengan wanita Samaria. Dan kita baca daripada pasal keempat Yohanes. Dan kita lihat daripada ayat yang keempat, saudara-saudari. Saya mau tunjukkan di dalam sini bagaimana seorang wanita akhirnya bila dia bertemu dengan Yesus, kapasitasnya bertambah dengan besar. Haleluya. Di dalam Yohanes pasal keempat ayat 4, ia harus melalui daerah Samaria. Jadi Yesus berjalan melalui satu daerah asing. Ayat 5, maka sampailah dia di sebuah kota yang kecil. Dan kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikannya Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira pukul 12. Maka datanglah apa? Seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, saudara-saudari. Kemudian firman Allah berkata, murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi ini Yesus dengan wanita itu apa? Together lah. Amin. Ya, mereka hanya 2 orang saja di tepi sumur, tidak ada orang lain lagi, saudara-saudari. Ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepada aku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Lalu jawab Yesus kepadanya, jikalau kau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup. Nah perempuan ini lagi katakan pada Yesus, Tuhan kau tidak ada timba, sumur ini amat dalam, dari mana engkau memperoleh air hidup ini? Apakah kau lebih besar dari bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan
ternaknya, saudara-saudari. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang sesiapa yang minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan perempuan itu berkata, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kemudian ayat 16 sampai ayat 19, kamu tahu cerita itu ya. Mereka mulai bercakap tentang latar belakang wanita itu. Wanita itu berkata, saya pernah ada 5 suami. Waduh, macam mana mau ada 5 suami, saudara-saudari. Ya, bercerai sekalipun saya rasa sudah bingung. Ini cerai 5 kali. Dan sekarang masih lagi hidup dengan lelaki yang ke-6 dalam hidupnya. Lalu mereka cerita tentang itu. Dan Yesus berkata, aku tahulah semua ini. Amin, inilah ceritanya. Nah, saudara-saudari, daripada cerita ini kita lihat apa yang terjadi kepada wanita ini. Ingat, wanita ini datang mencari Yesus, dia haus. Maka itulah kenapa dia datang ambil air. Dia saya rasa tidak suka ambil air. Kenapa? Sebab bila Yesus menawarkan dia air yang tidak akan membuat dia haus, terus dia berkata, Yesus, berikan aku air itu. Supaya gua tidak perlu datang ke sini dan menimba air. Jadi dari situ kita tahu wanita itu tidak suka menimba air. Dan dia tidak suka datang ke sumur itu. Maka itulah kenapa bila Yesus mengatakan ada air kehidupan, dia mau. Karena dia tidak mau lagi buat kerja ini. Jadi wanita ini secara rohani haus. Secara rohnya kita boleh bayangkan wanita ini tidak ada tujuan, tidak ada arah. Karena dia sudah pernah hidup dengan 5 laki-laki, 5 suami dan sekarang ini laki-laki yang ke-6. Kamu bayangkan pasti hidupnya bingung. 5 kali membina rumah tangga loh saudara-saudari. Saya sudah hampir 20 tahun kawin, bina satu rumah tangga saja saudara-saudari. Rumahnya hampir siap, tangganya belum siap lagi. Panjang mengambil waktu membina rumah tangga, amin. Puji Tuhan Caing sabar dengan saya. Dia tidak buang saya keluar dari tingkap. Ini 5 suami, 5 kali rumah tangga. Wah, saya tidak tahu saudara-saudari. Apalagi kalau suaminya daripada daerah berlainan. Kita tidak tahu, mungkin dia pun pindah 5 kali. Dia pun bengong. Firman Tuhan tidak ceritakan berapa anak yang mereka ada. Tapi kamu bayangkan keadaan wanita ini. Maka ada orang percaya wanita ini datang ke sumur jam 12 tengah hari. Waktu paling panas. Tidak ada orang ambil air jam 12 saudara-saudari. Kalau mau ambil air, ambil awal-awal pagi. Macam cerita Piramli saudara-saudari. Ambil air awal pagi mau minum, saudara. Mau mandi saudara-saudari. Kenapa dia ambil jam 12? Karena ada orang berkata dia malu bertemu orang lain. Dia malu bertemu wanita lain berkata, ini betina tak bagus. Gatai. Dia kata, jauhkan suami kita dari dia. Bahaya ini. Ini bahaya, ini sial ini. Mungkin dia rasa malu. Tetapi di akhirnya lepas dia bertemu Yesus. Apa yang terjadi pada wanita ini? Dia terus tinggalkan tempayannya. Waduh. Dia punya tempayan air, dia biar. Dia terus berlari. Kemana? Dia berlari ke kota di mana ada banyak orang di situ. Dia berkata, ayo mari. Mari. Mau bagaimana? Mari, ada satu orang yang ku mau tunjukkan kepada kamu. Orang ini mungkin Kristus. Karena dia telah menceritakan segala tentang saya. Ayo mari kita pergi jumpa dia. Dia tarik orang, dia minta orang datang ikut dia. Dan firman Allah berkata, mereka pergi dan ayat 39, banyak orang Samaria menjadi orang percaya. Haleluya. Oh, siapa mau mengalami transformasi sebegini? Saya mau saudara-saudari. Daripada seorang wanita yang penuh dengan beban. Menyelesaikan masalah rumah tangga, menyelesaikan masalah kehidupan. Sekarang menjadi penginjil yang besar. Daripada seorang wanita yang coba menjadi istri, coba menjadi ibu yang baik. Kau bisa menjadi seorang wanita yang menjadi seorang istri yang baik. Bukan saja ada kekuatan menguatkan diri dalam Yesus, tapi boleh menguatkan suamimu. Haleluya, amin. Suamimu balik dari kerja begini, jumpa kamu begini. Haleluya, amin. Suami balik dari kerja, jumpa kamu. Haleluya.
Jangan jadi istri yang suami balik dari kerja, jumpa kamu. Aduh, saudara-saudari, jangan begitu. Sama juga dengan suami, jangan jadi pendekar di rumah. Haleluya. Jadi pendeta di rumah. Kamu akan jadi ibu yang baik untuk anak-anak kamu. Anak-anak kamu boleh memberontak, nakal, ya macam-macam. Tapi dengan otoritas yang kamu ada. Kamu kata dengan anakmu dengan sabar, diam, bertenang. Ya. Kamu mengajar dia rencana-rencana firman Tuhan, dia duduk mendengar. Amin. Kenapa transformasi ini terjadi? Karena otoritas yang ada dalam wanita itu. Wanita itu mula-mula tidak ada apa. Tapi setelah bertemu dengan Yesus, kapasitasnya bertambah. Dan dia tidak lagi haus. Karena Yesus kata apa? Ada air kehidupan, mata air kehidupan yang mengalir dari hatinya. Dan dia terus lari, dan dengan otoritas yang dia ada, dia boleh panggil orang kota. Mari ikut, mari. Orang kota pun tidak kata, janganlah ikut wanita ini. Tak tahu dia mau bawa kami kemana. Dah ada 5 suami, bahaya ini. Mereka tidak kata begitu. Mereka ikut dia. Dan dari situ mereka bertemu dengan Yesus dan menjadi orang percaya. Itu apa? Itu namanya otoritas. Haleluya. Kenapa itu bisa terjadi dalam wanita ini? Karena dia bertemu dengan Yesus. Saudara-saudari, ada 2 perkara yang Yesus telah lakukan kepada wanita itu. Sampai wanita itu tiba-tiba memiliki kapasitas yang besar. Daripada seorang yang haus secara rohani, sekarang ada mata air yang mengalir dalam hatinya. Amin. Daripada seorang wanita yang harus mengambil air dengan timba dari sumur yang dalam dan tarik air itu. Kemudian tuang di dalam tempayan satu persatu sampai tempayan itu penuh. Lalu letak tempayan itu mungkin di atas kepalanya dan berjalan balik. Sekarang wanita itu secara rohani dia ada mata air yang mengalir. Amin. Kenapa? Ada 2 perkara yang Yesus lakukan. Yang pertama, Yesus tidak seharusnya duduk dan cakap dengan wanita itu. Tapi Yesus duduk dan cakap dengan dia juga. Kenapa? Sebab ada tembok di antara Yesus dengan wanita itu. Wanita itu orang Samaria, Yesus orang Yahudi. Dan kalau ikut cerita ini pun kita tahu orang Samaria dengan orang Yahudi tidak boleh bersama. Tapi Yesus peduli apa, saudara-saudari? Dia duduk, dia cakap dengan wanita itu. Yahudi dengan Samaria, pria dengan wanita yang sudah ada laki-laki lain. Kenapa? Sebab Yesus mau tunjukkan kepada kita, tidak ada tembok yang boleh menghalang dia daripada mengasihi kita. Amin. Tidak ada tembok yang boleh menghalang dia daripada memberkati kita dan mengubah kapasitas dalam hidup kita. Ada 2 negara, satu Jerman. Dulu di Jerman ada satu tembok yang memisahkan timur dan barat. Di Korea juga ada satu halangan. Dia bukan tembok tapi seperti tembok yang memisahkan orang-orang di utara dengan orang-orang di selatan. Kenapa? Sebab tembok itu memberikan satu maklumat, yaitu yang pertama, kau dengan saya beda. Kalau kau di sebelah sana, saya di sebelah sini, kita berbeda. Yang kedua, tembok itu memberitahu kita tidak bisa bercampur. Saudara-saudari tahu, dulu ada tembok seperti ini di antara Allah dengan kita. Allah di sebelah sana, kudus, berkat, suci, penuh dengan kuasa, penuh dengan otoritas. Manusia di sebelah sini tidak layak dapat apa-apa, tidak layak dikasihi, tidak layak doanya dijawab, tidak layak diberkati, tidak layak diberikan anugerah apa-apapun. Karena ada tembok yang memisahkan kita. Kau boleh cobalah, tembok itu masih ada. Dan sekali Tuhan cuma Allah berikan jalan untuk kita mengatasi tembok itu. Nama jalan itu di Efesus 2 ialah hukum Taurat. Hukum Taurat itu seperti satu jambatan yang berkata, kamu mari, ayo seberanglah. Tapi ikut jambatan hukum Taurat. Manusia coba tapi semuanya gagal. Karena hukum Taurat itu mustahil untuk diikut sepenuhnya. Jadi masih tetap ada tembok pemisah. Tahu apa yang Yesus buat? Efesus pasal kedua mengatakan dengan kayu salibnya. Dia runtuhkan tembok itu. Haleluya. Dia runtuhkan tembok itu saudara-saudari. Jalan untuk mendapat berkat dan otoritas dari Bapa. Bukan karena ada seorang pendeta sudah tahu bagaimana 7 langkah mengatasi tembok. Tiada. Bukan karena ada aliran gereja yang sudah dapat wahyu. 5 cara bagaimana kita boleh diberkati oleh Tuhan. Bukan.
ada satu pekerjaan saja. Yaitu Yesus runtuhkan tembok itu. Haleluya. Yesus tidak berkata, hei Pastor Loges, kau bagus, kau banyak berdoa. Mari ku bawa kau seberang satu-satu. Teng teng teng. Besok kau Pastor RC, karena kau juga banyak berdoa. Lalu besok dia bawa Pastor RC. Pastor Alex bulan depan lah, karena masih banyak dosa. Oh Yesus tak buat begitu saudara-saudari. Satu-satu dia bawa seberang ke Allah. Untuk mendapat berkat Allah, untuk mendapat otoritas Allah. No. Yesus terus runtuhkan tembok itu. Hingga Efesus mengatakan yang jauh menjadi dekat, yang asing sekarang menjadi satu. Amin. Pada hari ini di Jerman tidak ada lagi tembok itu. Karena sudah runtuh. Orang di timur bisa ke barat, barat bisa ke timur. Tapi di Korea masih ada. Walaupun tembok itu tidak kelihatan, tapi tembok itu masih ada. Kalau kau coba menyeberangi, pasti kau akan dibunuh. Ini macam cerita, crash landing on you. Yang tengok, minta tobat dari Tuhan, haleluya. Saya tengok sikit-sikit saja. Haleluya saudara-saudari. Itu tembok. Dan ramai orang Kristen masih ada tembok di pikirannya. Yesus sudah runtuhkan tembok itu. Tapi mereka masih ada tembok. Allah tidak mengasihi saya. Allah bukan di pihak saya. Saya harus baca Alkitab lebih-lebih baru ada otoritas. Tak beranilah aku berdoa Zoom. Nanti Allah zoom ke dalam dosa saya. Mampus gua. Haleluya. Apa ini? Ini tembok yang kamu bina lah. Ini tembok macam di Korea yang kamu bina di imajinasi kamu. Tapi Yesus telah runtuhkan segala tembok. Haleluya. Kau datang berdoa, Tuhan berikan kau kapasitas dan otoritas. Tuhan tidak zoom atas dosa kamu. Haleluya. Yang kedua kita minta pemuzik naik. Yang pertama Yesus, dia memecahkan tembok. Dia tidak peduli ada tembok di antara dia dengan wanita. Tembok berkauman. Dia hancurkan tembok itu, dia melayani wanita itu. Karena itu adalah pelayanan dia pada di kayu salib, di mana dia akan runtuhkan tembok pemisah antara Allah dan manusia. Yang kedua, Yesus tidak datang bertemu wanita itu begini. Woi, dia kata, sudah lama aku tunggu, sekarang baru sampai, lambat betul. Aku di Sebola banyak pelayanan lah. Apa ini lambat-lambat? Mai duduk, buka Alkitab. Aku mau bagi tahu air yang kau minum ini tidak guna, pasti kan haus-haus. Minumlah air aku ada air. Macam orang jual obat saja saudara-saudari. Yesus tak datang begitu. Bagaimana Yesus datang? Baca firman betul-betul. Dia datang dengan keletihan. Firman Allah mengatakan Yesus letih. Orang letih pasti akan duduk. Dan bila dia duduk, wanita ini datang dan dia kata, air. Kalau Yesus orang Cina, yang mau soy ya, dia kata, dia minta air. Dia tidak datang dengan Allah yang sempurna, dia mau ajar wanita itu, mau tunjuk wanita itu bagaimana. No, dia datang letih, dia haus. Kemudian mereka mula berbual. Wanita ini pun satu hal juga. Siapa kau? Orang Yahudi. Amboi, cakap dengan begitu dengan Yesus. Bila Yesus kata, berikan aku air. Macam mana kau orang Yahudi boleh minta air dari aku? Wow, kurang ajar juga dia saudara-saudari. Kemudian Yesus berkata, sebenarnya kalau kau tahu siapa saya ada air yang boleh membuat kau tidak akan haus untuk selamanya. Wanita itu lagi serius. Macam mana kau tidak ada sumur, tidak ada timba boleh dapat air? Yesus sabar saja. Lalu dia jelaskan, kamu lihat wanita itu apa? Mula-mula dia panggil engkau orang Yahudi. Kemudian dia panggil Tuhan. Dan akhirnya dia berkata, kau adalah nabi. Dan di akhirnya dia beritahu orang-orang, mungkinkah itu Kristus? Maksudnya perempuan itu bertambah besar kapasitasnya. Ada amin saudara-saudari. Puji Tuhan. Begitulah cara Yesus bekerja saudara-saudari. Dia tidak datang sebagai Tuhan yang sempurna saja. Dan kemudian dia cari orang sempurna. Dan dia bagi tahu siapa mau sempurna, ikut saya begini satu-satu dengan keras. Tapi dia datang sebagai seorang manusia. Seorang manusia itu rasa letih, seorang manusia itu rasa haus. Dan di situ langkah demi langkah. Dengan sabar, dengan lembut hati, dia memimpin wanita itu sehingga mempunyai kapasitas yang penuh. Amin. Siapa di sini rasakan kamu ini sangat keras kepala dan keras hati. Sehingga Tuhan mengambil waktu yang sangat lama untuk mengubah kamu. Angkat tangan sama saya, haleluya. Oh, tidak mau mengaku, kurang asam betul. Ya, saya juga begitu. Mengambil waktu yang lama untuk Tuhan mengubah saya. Masih lagi proses itu berjalan.
Tapi Tuhan tetap buat. Amin. Tuhan tidak terus marah wanita itu. Di akhir cerita itu, wanita itu berkata begini, "Hei, ayo, orang ini boleh beritahu semua tentang diri saya. Ayo jumpa dia. Saya mau tanya, siapa yang berani jumpa dia? Kalau kamu bagi tahu saya, Pastor, ayo ke Queens Bay Mall. Di situ ada orang yang akan tahu segala sesuatu tentang kamu. Ayo, kau ingat saya mau pergi gak? No. Nanti saya sampai di Queens Bay Mall. Hayu. Minggu lalu curi ayam kawan. Kemarin curi kertas dari office. Minggu depan mau curi uang orang lain lagi. Saya tidak mau. Tapi wanita ini mau. Kenapa? Dia sangat yakin dengan kasih Yesus. Amin. Karena Yesus tahu segala sesuatu tentang dirinya. Tapi Yesus tidak pernah menghakimi dia. Haleluya. Macam itulah Yesus tambahkan kapasitas dalam hidup kita. Bukan dengan keras, bukan menuntut ini, menuntut itu. Bukan mendirikan tembok sampai kita susah bernafas. Yesus runtuhkan segala tembok. Dan kemudian Yesus dengan lembut. Karena dia adalah anak domba. Haleluya. Dia lembut. Satu persatu dia pimpin kita. Sehingga hati kita lapang. Sehingga kita berkembang. Dan kita mula memiliki otoritas yang besar. Itulah Yesus yang ku tahu. Ada amin. Dan itulah Yesus yang kau miliki. Ayo mari kita sama-sama bangun saudara-saudari. Haleluya. Amin. Kita minta tim pujian sembah bawakan lagu ini. Ku yakin kau hadir di sini. Haleluya. Sambil kita menyembah dia, saudara-saudari. Inilah Yesus yang menambahkan kapasitas dalam hati kita. Segala tembok pemisahan telah dipecahkan. Haleluya. Dia datang sebagai seorang manusia supaya dia mengerti segala kelemahan kita. Haleluya. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ayo kita yakin dengan Yesus. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan Lebih kencang lagi, lebih lantang lagi. Ku yakin. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan Ayo angkat tanganmu, kata Yesus, ku yakin sama kamu. Haleluya. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Yakin kau kasihnya nyata di hadir di sini. sini. Kemenangan Kemenangan terjadi di sini. kesembuhan Kesembuhan. terjadi di sini. Kelepasan Haleluya. Amin. terjadi di sini. Haleluya. Amin. Haleluya. Pada pagi ini, sama ada kau berada di tempat ini atau kau menonton melalui YouTube, mungkin firman ini telah berbicara kepada hatimu. Mungkin selama ini kau sadar ada satu tembok yang telah kau dirikan di antara kau dengan Allah. Sehingga kau selalu berpikir kuasa Allah, otoritas Allah, malah kebaikan Allah tidak ada dalam hidupku karena ada tembok ini. Saudara-saudari, berita baiknya ialah Yesus telah meruntuhkan segala tembok permisahan. Amin. Kau tidak perlu buat apa-apa tembok. Karena tembok yang paling besar, yang paling keras, yang memisahkan manusia dan Allah, Yesus telah meruntuhkan. Haleluya. Mungkin kau berkata, Tuhan,
hatiku keras, pribadiku sulit. Aku tidak senang-senang menerima dan percaya. Aku bukan seperti orang lain yang selalu siap mengikutmu. Hatiku lain, pikiranku jauh lain. Aku tidak ada iman, aku tidak ada keyakinan. Bukankah Yesus melayani wanita Samaria itu langkah demi langkah? Bukankah Yesus datang merendahkan dirinya sebagai seorang manusia, letih dan haus, dan meminta air dari wanita itu, sehingga wanita itu yakin yang ada di depannya bukan Tuhan yang mau menghakimi, tetapi Tuhan yang mau mengasihi. Haleluya. Kalau engkau dalam situasi ini pada pagi ini, terimalah Tuhan Yesus, terimalah kasih Yesus dalam hidupmu. Kau tidak layak menerima kasih itu, saya juga tidak layak, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Itulah kebenaran dari zaman ke zaman. Haleluya. Di mana saja kau berada, haleluya, saya doakan Tuhan melawat kamu dengan kasih-Nya. Haleluya. Tuhan melawat kamu dengan kebaikannya. Yesus adalah kekasihmu. Yesus tidak menghakimi, tetapi Yesus sendiri dihakimi untuk kamu. Haleluya. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima kebaikan Tuhan Yesus. Kami menerima keintiman yang Yesus sediakan. Dan dari situ kapasitas kami membesar. Haleluya. Kami ucapkan syukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Kami senang mengikutimu. Kami rindu mengikutimu setiap hari. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan pada Yesus kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kita bertemu lagi. Amin. Tuhan berkati Anda. Rabu ini kita ada doa di sini. Kita juga ada doa di Zoom. Dan seperti biasa SOP, ya, pakai pelitup muka kita ada sediakan. Tiada.